Ada apa dengan bulan Safar? Ternyata yang sejatinya mereka sudah mencapai sangat tinggi sekali. Ada dan banyak di antara mereka yang masih mempercayai hal-hal yang tidak seharusnya dipercayai. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada penjelasan dari cara logika manusia atau secara penemuan dan penelitian itu bisa diterima. Seperti keyakinan masih ada yang baca zodiak sampai hari ini. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa Cina pun, bahasa India akan yang lain atau Juli ke Agustus ya. Itu akan sering utang. Ya Allah ya. Akhirnya orang yang dia lahir di bulan itu, dia ngomong, betul ya, aku pakai utang. Itu ngarang. Hanya karangan belaka. Kemudian meyakini bulan Safar ini termasuk bulan sial. Jahiliyah. Nanti kita akan bahas di akhir. Tapi ada yang meyakini kesialan dengan suara. Masyarakat Jember sendiri masih ada burung-burung yang dianggap kalau dia berbunyi itu menandakan kesialan. Burung apa? Burung? Kalau ada apa burung gagak itu? Kalau lewat? Kalau gagak berputar-putar, betul. Biasanya dia berputar-putar di tempatnya bangkai gitu loh. Itu secara logika diterima. Sampai ada istilah dalam bahasa Arab. Walil ghuraba lahu dalilan. Barang siapa yang menjadikan burung gagak itu sebagai itu secara akal kalau lihat burung gagak, oh banyak burung gagak di situ. Ada bangkai berarti di situ gitu loh. Tapi kan orang kalau melihat burung gagak ada yang mati mungkin. Terus karena burung hantu itu dipelihara sama orang-orang sekarang, sama petani untuk berburu tikus. Itu bisa diterima gitu. Anak kemarin ke Solo ngelihat di kanan kiri itu banyak rumah burung hantu. Sawah-sawah itu berarti banyak tikus di sini. Dan burung hantu itu memang ya termasuk predatornya tikus. Orang dengar suara itu langsung takut, cemas ya. Sekarang kalau kita lihat burung ini sudah hampir punah, tidak bersuara indah, malah jadi wabah. Sampai petani itu sama yang namanya burung emprit itu, musuh sekali sama. Padahal itu termasuk makhluk Allah yang cari makan gitu kan. Mereka musuh. Dulu orang Arab kalau mau keluar rumahnya, dia terbang ke kanan apa ke kiri. Kalau terbangnya ke kanan mereka melanjutkan maksud dan tujuannya. Kalau ke kiri nggak jadi. Sejak kapan burung itu tahu kebaikan dan keburukan? Yang meyakini kesialan di angka. Antum kalau yang bertingkat lebih dari 4 itu kadang-kadang nggak akan nemu angka 4. 3A, 3B. Terus kalau naik pesawat, antum lihat ada nggak? Antum minta sama, kalau lagi check in ngomong kursi 13. Kalau kereta ada 13? Ada. Kemudian ada yang dengan hari sial itu hari apa? Kalau hitungan Jawa itu, anak tadi mengkaji tentang hari sial di Jawa, ternyata hari sial di Jawa itu
Ada yang berkaitan dengan weton, dengan kelahiran seseorang yang nanti disambung. Kalau umpamanya antum lahir hari ini nggak boleh kawin sama yang seperti itu. Dan mereka meyakini itu kebanyakan di daerah desa. Tapi ternyata enggak juga. Di kota yang mereka tidak belajar ilmu agama, tetap akan membawa warisan itu. Itu ada di jalan umpamanya. Apa biasanya yang dijadikan penyebab kesialan? Hah? Iya, punya orang keyakinan di kampung kalau nabrak kucing nggak dikubur sama bajunya, sial. Apakah memang seperti itu? Sebut dalam agama kita bahasanya at-tatayyur. Kalau kita tasya'um minasyai'il mar'i awil masmu'. Dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Kemudian orang yang meyakini kesialan ini akan tersiksa jiwanya. Kenapa tersiksa? Karena dia akan meyakini sesuatu yang sebenarnya Allah tidak menjadikan itu sebab kesialan. Ada sebagian toko itu di hari tertentu tutup. Tutup dia. Kalau ditanya kenapa? Iya, tidak boleh. Kemudian kalau antum umpamanya dapat 4. Kalau antum meyakini siap, ya Allah, pas naik lift ya, di Saudi itu ada, semua angka ada. Pas antum berangkat umroh, semoga semua berangkat umroh dan haji. Kalau antum meyakini kesialan di hotel, lalu dapat nomor kamarnya, ya akan cemas. Ketika antum buka umpamanya, mau nyewa toko 4. Padahal sudah nggak ada toko lain, harus antum sewa. Antum maksa nyewa, antum hidup di toko itu merana cuma. Itu sepi, iya pancen nih, saiki nomor 4 di toko niki. Nanti tahu-tahu kebakaran di toko itu, mamanya apa? Ya Allah, benar jadi nuwang itu. Hidup akan seperti itu. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Anda dhanni 'abdi bi." Aku itu bergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Angka tersebut bukan karena hari tersebut, karena prasangkamu. Dan orang-orang yang tidak beriman dan kesialan itu dengan seperti itu. Dengan hari, dengan angka. Allah ceritakan di surat Al-A'raf ayat 131. Ini cerita tentang kaumnya Fir'aun. Mereka kalau mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberuntungan, perasaan mereka kayak apa? Qalu lana hadhihi, pantas kita mendapatkan ini. Ini kita ini memang. Nabi Musa wa mamma. Kalau mereka mendapatkan musibah, kesialan tadi, bencana, maka mereka bertatoyur dengan Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Musa dan Bani Israel. Ini gara-gara Musa. Kita sial ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Allah katakan, ala innama, pada sejatinya yang menentukan nasib mereka siapa? Nggak ada urusan sama burung, nggak ada urusan sama yang tidak menyenangkan. Dia harus yakin sebelum lahir sudah dicatat. Nggak ada suara atau angka-angka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan ngerti gitu. Maka kenapa pentingnya ilmu agama? Ilmu agama. Dan harapan ana semua yang hadir di tempat ini nanti pulang menyampaikan inti kajian ini minimal ke 1 orang. Kalau ke grup, kadang-kala mereka marah. Karena grup bukan grup kajian gitu kan. Kan banyak grup-grup itu mengatakan, wes jangan bicara agama di tempat ini, kata dia. Subhanallah jemaah. Paling dari agama. Udah, antum ke pribadi orang, kirimkan. Semoga mengerti.
Kalau bicara hukum meyakini kesialan itu, bentuk dalam benda, suara, dan angka tadi yang disebut tatayur, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Tapi dua-duanya syirik. Amalannya gugur. Syirik kecil enggak. Tapi amalan syirik itu menurut pendapat yang lebih kuat, walaupun kecil, Azza wa Jal, pelakunya harus disiksa dan masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk, syirk, at-tiyaratu syirk." Dan keyakinan menyimpang, nah maka Nabi menjelaskan dengan tegas. At-tiyaratu syirk. Tatayur itu, tiar itu syirik. 3 kali Nabi menegaskan. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tapi Allah mengusir. Artinya ketika orang terbiasa dengan meyakini angka-angka tersebut, kadang-kala ada. Karena orang tuanya ngasih tahu, masyarakat ngasih tahu. Sehingga ketika dia mendatu yang menurut masyarakat mengundang kesialan, di hatinya tekan. Jangan antum akhirnya mundur. Ketika antum meyakini hari Rebu, di hari Rebu memang hari sial. Pokoknya jangan nikah hari Rebu. Pokoknya jangan nikah hari Rebu. Antum nikah hari Rebu. Cerai ternyata, Ustaz. Betul katanya orang, Ustaz. Akhirnya kan orang tambah yakin, enggak. Antum sudah ditulis sebelum lahir, memang cerai antum. Mau hari Selasa pun cerai gitu loh. Cuma memang sudah ketetapannya seperti itu. Kita harus mampu dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan Nabi alaihissalam, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Ma'au tutuyira lahu. Orang yang melakukan tatayur atau orang yang melakukan tatayur buat dia. Contohnya, ana mau berangkat. Ana nyuruh orang. Ana minta petunjuk. Kapan jadi syirik besar? Ketika kita meyakini bahwa benda itu, angka itu, hari itu mendatang secara sendiri. Padahal kita sebab kesialan. Enggak, memang aku tahu Allah yang menentukan segalanya gitu loh. Tapi ini terbukti loh. Iya, ada orang kayak gitu. Dan ada kita jelaskan seperti itu. Ahibati fillah, Ana tadi membaca di salah satu media tentang angka-angka sial. Supaya antum tahu bahwa ini benar-benar karangan manusia, angka sial. Supaya antum tahu bahwa ini benar-benar karangan manusia dan bisikan setan. Karena dari satu negara ke negara lain beda. Angka sial di negara ini, di negara lain angka keberuntungan. Loh kok bisa? Ya benar-benar karangan saja. Angka 3. Nah, disebutkan orang Jepang dan Vietnam menganggap angka 3 sebagai angka pembawa sial. Itu di Vietnam. Dan Jepang ya. Bahkan saat 3 orang, tahu kan orang biasanya kalau foto bertiga, oco, tambah. Ada di tempat di situ. Padahal semuanya mati. Tidak ada urusan ngomong. 3-3-nya bakal mati gitu loh. Cuma orang itu, oco mati. Orang itu, oco mati nanti. Loh, emangnya kalau foto berdua tidak mati? Mau 2, mau 3, mau 4. Cuma karena orang sudah meyakini itu, mereka takut. Takut, khawatir. Tidak ono enak yang urip. Angka 4. Di Cina. Indonesia ini banyak orang-orang Cina yang ada di Indonesia. Dan mereka juga menjadi pemilik hotel ya. Maka hotel-hotel mereka nggak ada angka 4. Disebutkan angka 4 dianggap angka. Kenapa? Karena pengucapan kata tersebut dalam bahasa Cina. Sebab mengapa banyak bangunan Cina melewatkan lantai 4. Bahkan menghindari beli rumah jika nomor 4. Mereka kalau mau kerjasama. Apa ilmu Cina yang
Feng Shui. Ada ahlinya jemaah. Ada ahlinya. Anak punya kawan dulu cerita, ketika dia mau kerjasama sama Cina, itu kirim Feng Shui itu ke rumahnya untuk melihat. Dilihat nomor rumahnya, masuk ke dalam, dilihat letak kamarnya, harus dirubah. Karena kalau rumahnya turun ke bawah itu akan bangkrut nantinya. Jadi itu kalau masuk rumah naik ya, terus tahu-tahu turun. Sampai seperti itu jemaah. Sedangkan kita tahu Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan angka. Kemudian angka 8. Angka 8 ini dianggap sial di India. Makanya lihat tiap negara punya angka sial yang dikarek moyang mereka oleh jin-jin. Betul itu. Kemudian angka 9. Jadi angka berapa tadi? Angka ya. Angka 9 di Jepang dianggap sebagai angka buruk. Angka ini terdengar mirip dengan kata penyiksaan atau penderitaan dalam bahasa Jepang. Jadi kalau dengar kata itu, kok penderitaan. Akhirnya angka 13 ini ada nama sendiri ya. Kemudian mereka punya cerita kenapa angka 13, kata mereka ada pesta yang dihadiri oleh 12 dewa. Nah, satunya jangan. Ceritanya bohong, ajak dongeng. Kok bisa menjadi keyakinan? Makanya angka 13 ini menakutkan buat mereka. Tapi subhanallah, di Italia angka 13 angka keberuntungan. 17 ini sama dengan 13-nya Amerika. Tapi di Italia angka 13 adalah angka keberuntungan buat mereka. Terus ada angka lagi, angka 66666. Angka ini dipandang sebagai angka, kata mereka, atau angka iblis yang membawa sial. Makanya 666 nggak ada kan? Baik, ini beberapa angka. Kemudian 39 di Afghanistan. Pahami bahwa ternyata di seluruh dunia mereka punya kepercayaan dengan angka-angka yang berbeda dari suatu tempat lainnya. Ini sebagai bukti bahwa itu hanya hayalan. Itu hanya ketika muslim hidup lama-kelamaan tadi muncul kekhawatiran. Kemudian dia melihat orang-orang itu kok hidupnya untung terus ya. Kayaknya karena mereka memang meyakini angka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Berkaitan dengan bulan Safar. Tahu enggak antum? Bubur Safar kayak apa? Bubur putih, coklat. Sebenarnya bubur itu sepanjang tahun ada jemaah. Antum mau ke pasar ada. Cuma sampai saat ini ana nggak tahu. Ana belum pernah mengadakan penelitian. Mungkin yang tahu bisa memberikan informasi. Kenapa bubur itu disebut bubur? Apakah karena memang ana nggak tahu? Karena ritual untuk tolak bala di bulan Safar ada beberapa tata cara ibadah yang mereka lakukan. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan Safar ini, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la wala tiara wala penyakit menular. Duh, kok nggak ada? Iya, nggak ada penyakit. Antum bisa buktikan ketika COVID. Kalau ada satu yang sakit, yang kena COVID, biasanya pemerintah akan menjemput satu orang ini dan satu keluarga. Ternyata satu keluarga waras kabeh. Yang menentukan dia nular sama fulan enggak. Dua orang ini yang kena. Muslim itu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita disuruh lari dari yang terkena penyakit menular. Iya, ada usaha dari kita. Namun ketika kita kena, akan gara-gara fulan. Loh enggak, bukan gara-gara fulan. Iku fulan enggak kena.
wala tiyarah, tuh nggak ada meyakini kesialan dengan barang-barang angka hama, dan tidak ada hama. Hama ini orang jahiliyah dulu meyakini dia itu adalah binatang atau serangga yang tercipta dari tulangnya mayit. Ana dulu waktu kecil dikasih tahu, yang tahu. Iya, betul kan? Kuku nih mati udah kan. Ini mungkin termasuk hama yang diyakini bahwasanya ya nggak tahu apakah memang ada yang menyebarkan bahwasanya itu kukunya mati. Tapi betul nggak? Antum pernah dengar nggak istilah itu? Antum pernah lihat mati jadi nggak jadi kunang-kunang itu kukunya zaman. Nabi mengatakan wala hama. Mungkin di Arab dulu mereka adanya serangga yang tercipta dari tulang atau kukunya orang mati. Kata Nabi la. Lalu beliau mengatakan wala sof. Nggak ada. Meyakini kesiapan. Kok umat Islam yang sudah diajarin sama Nabi SAW 1400 lalu Nabi menyampaikan bahwasanya nggak ada keyakinan dengan safar itu, ya seharusnya kita sampai hari ini meyakini hal itu. Ternyata itu mendapatkan ilham di kitab Fathul Malik Al-Majid yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi. Dia wafat 1001 Hijriah. Ini kitab disebut kitab Mujarrabat itu. Kemudian ada yang sebelumnya. Ada Syekh Muhammad bin Firuddin Al-Attar, wafat 970 Hijri. Ini lebih lama lagi ya. Bahwa ada seorang waliullah yang sudah langsung dari Nabi. Nabi sudah meninggal dunia, tapi dia bisa dapat hadis langsung dari Nabi. Kalau antum cari tidak ketemu. Makanya mahasiswa yang kuliah di ulumul hadis nggak, kalau sudah ketemu hadis yang langsung dapat dari Nabi. Kenapa? Karena mereka nggak bisa cek. Karena ini orang yang mengklaim dirinya, dia mengatakan haddatsani Rasulullah SAW telah mengajar. Baca, anak tadi baru dapat ya. Anak dapat kiriman edisi, ada kopi di perutnya, tidak akan masuk neraka. Na'udzubillah. Ini hadis pedagang kopi gitu kan. Tapi ini nggak ditemukan di kitab hadis untuk memberikan pencerahan kepada mereka, karena mereka meyakini ilmu Islam itu adalah mimpi. Kemudian tadi ilham yang dari guru-guru mereka, padahal kita tahu bahwasanya sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Tidak mimpi. Baik, ini waliullah, dia mendapatkan ilhamnya di setiap tahun Rebu terakhir bulan Safar. Allah menurunkan 320.000 dalam satu malam. Oleh karena itu beliau ini setelah mendapatkan ilham itu menyebarkan kepada orang-orang bahwasanya kita harus melakukan. Jamaah anak akan .com yang mereka mengkaji juga masalah Rebu Kasan ini. Mereka sebutkan Syekh Abdul Hamid Muhammad, Imam Masjidil Haram, dalam kitab Kanzun Najah was Surur halaman 30 Ibad. Demikian juga para ulama madhab lain mengatakan termasuk bid'ah yang pelakunya dianggap berdosa. Supaya kita jangan berpikir bid'ah hasanah aja. Ini mereka menyebutkan. Ini termasuk bid'ah tercela yang pelakunya dianggap berdosa. Dan pengwajib melarang pelakunya, yaitu sholat raghaib 12. Itu termasuk bid'ah di bulan Rajab. Lalu beliau menyebutkan, kami Syekh Abdul Hamid sholat bulan Safar. Seseorang yang akan sholat pada salah satu waktu tersebut berniatlah melakukan sholat sunnah mutlak secara sendiri tanpa ada ketentuan bilangan, yakni tidak
tanpa meyakini bahwasanya ini bulan sial. Keputusan Musyawarah NU Jawa 1978 di Magelang juga menegaskan bahwa sholat khusyuk Rebo Wekasan hukumnya haram. Kecuali jika diniati sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak nggak ada urusan sama. Surabaya juga melarang sholat yang tidak ada dasar hukumnya kecuali diniati. Ahibati fillah, apa sih sebenarnya kegiatan di Rebo Wekasan ini? Ada 4 disebutkan. Yang pertama sholat tolak bala, ya. Maksudnya supaya antum akan melihat sholat-sholat yang aneh, sholat-sholat di antara yang menyebabkan banyaknya amalan-amalan dan sunnah. Itu karena setan orang lewat jalur ibadah. Ini orang diajak maksiat nggak mau. Diajak ibadah yang aneh itu menarik. Aku dua amalan. Sholat tolak bala, kemudian berdoa dengan doa-doa khusus. Ukil dari tadi tambakberas.com ya. Ketiga, minum air jimat. Yang keempat, selamatan. Sedekah, silaturahim, dan berbuat baik kepada sesama. Nah, tadi yang ana tanyakan, asal muasal bubur safar itu dari mana? Apakah berkaitan dengan ini? Tapi yang jelas itu tidak ada seorang. Lalu dari ilham itu membuat syariat. Yang boleh syariat itu adalah Rasulullah SAW atas perintah Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan. Kalau antum sudah terbiasa, di masyarakat biasa melakukan satu perbuatan ini. Dari dulu Ustaz, iya nggak apa-apa. Engkau sudah mengamalkan dari dulu, sekarang engkau perlu cari tahu ilmunya. Apakah ini memang diajarkan? Oh iya diajarkan. Siapa? Rasulullah SAW. Dicari tuh sumbernya. Lanjut. Istilah kita dilestarikan. Kalau ternyata memang ditinggalkan. Kalau bicara tata cara sholatnya, menyebutkan iya. Kok hilang jemaah? Caranya adalah sholat 4 rakaat. Setiap rakaat membaca Kautsar 17 kali. Al-Ikhlas 5 kali. Al-Falak dan An-Nas 1 kali. Ini 4 rakaat bacanya itu aja. Jadi rakaat pertama 17 kali Al-Ikhlas Al-Kautsar, Al-Ikhlas 5 kali ya. Kemudian setelah salam membaca doa. Ingat sejatinya ketika kita bahwa semua hari itu baik, semua bulan itu, tapi kita tahu dosa itu pembawa bala dan petaka. Yang harus kita lakukan adalah memperbanyak taubat, istighfar sepanjang. Sodako, perbanyak sodako sepanjang tahun. Jangan safar. Bulan safar mulai itu bisik, hati-hati, tidak selamat. Akhirnya dia bikin bubur. Dia sodako. Sejatinya sodako secara umum silahkan. Karena sodako itu termasuk tolak bala. Sodako itu termasuk tolak bala. Taqi as-su'. Kata Nabi SAW. Sona'i'ul ma'ruf taqi ma'ruf. Selamatkan orang dari bencana-bencana yang buruk. Maka hibati fillah. Kemudian ada perasaan yang nggak enak di kita. Berkaitan dengan tatoyur. Atau kita melakukan tatoyur tadi. Karena nggak sengaja atau karena kawan-kawan, maka hendaklah dia mengatakan la khaira illa khairu wala tayra. Burung itu kecuali burung ciptaanmu. Nggak ada gitu, nggak ada kesiapan, nggak ada kebaikan kecuali kebaikan yang engkau menetapkannya, dan tiada Tuhan disembah kecuali engkau. Maka katakan itu. Dan juga dalam hadis lain dikatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau ya Allah. Wala ya'ti bis wala yadfa'u sayyi'at illa bika.
Jamaah, ingat kita malam keluar dari masjid nanti akan melihat hilal. Jangan lupa baca doa. Apa doanya? Nggak apa-apa, antum cari doanya, nyontek nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman atau bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, penuh dengan keberuntungan, keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi ini ada pertanyaan yang masuk. Afwan, izin bertanya. Afwan, agak panjang. Ada seseorang duda, punya 4. Duda ingin menikahi seorang gadis. Si wanita mengajukan syarat ke pihak laki-laki duda untuk tidak tinggal serumah dengan anak-anak dari duda tersebut. Dan jika setelah menikah pihak wanita ingin tinggal di rumah, apakah ini zalim atau tidak? Tidak. Enggak urusan dengan pernikahan. Bahkan paling tunaikan dari persyaratan itu adalah syarat yang dengannya dihalalkan seorang wanita. Kamu mau, ahlan wa sahlan, enggak mau ya silahkan. Jadi engkau juga harus siap. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu harus ditunaikan. Kadangkala ada suami yang mengatakan, iyalah sekarang. Jadi ada syarat-syarat yang boleh dipenuhi, bahkan wajib dipenuhi, tapi ada syarat-syarat yang tidak boleh. Syarat-syarat yang bertentangan dengan syariat. Kalau ini tidak, dan di sini bahkan ada maslahat buat wanita tersebut karena anak-anaknya sudah pada besar-besar semua, dikhawatirkan ada sesuatu tidak diinginkan terjadi. Barakallahu fikum. Bagaimana saya menyikapi orang tua saya yang sangat berhenti mengikuti kajian sampai saya tidak dianggap anak lagi, boleh menyentuh jenazahnya? Terima kasih Ustaz. Naam jamaah, berkaitan dengan sunnah ini dengan aliran yang menyimpang. Apa yang namanya orang tua? Nabi Ibrahim juga diusir sama bapak. Bahkan ketika Nabi Ibrahim dibakar anak, itulah man yahdillah fala mudillah. Barang siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Fala hadiyalah. Tapi siapa yang disesatkan, nggak ada yang bisa ngasih hidayah. Anaknya ini dapat hidayah. 950 tahun berdakwah. Apa yang harus antum lakukan? Yang pertama tadi memaklumi. Yang kedua mendoakan. Yang ketiga ketika orang tua marah ini itu, sampaikan kepada orang tua, siap ayah, aku mau menuntut ilmu ayah. Artinya menunjukkan, sampaikan ke ayah, Kak, ayah kalau ada sesuatu yang nanti aku nggak tahu, aku akan konsultasi sama ayah. Ini kami datang ke orang tua, ayah, afwan ayah, aku dapat seperti ini ayah, mohon arahannya, mohon bimbingannya. Dengan harapan ayahnya mau menerima. Tapi belum kami datang ke orang tua, ayah, afwan ayah, aku dapat seperti ini ayah, mohon arahannya. Adab antum. Bikin orang kaya. Gimana caranya? Ya bagaimana antum baik antum sebelum ayah antum? Gimana caranya? Ya bagaimana antum baik sama warga setempat? Antum membantu mereka, nolong mereka, salam ya, berbaur sama mereka, ada jenazah antum datang. Disitulah semoga ayahnya ngeliat. Dia lebih peduli sama orang tua. Dia lebih peduli sama orang tua, lebih peduli sama, lebih mudah menvonis orang masuk neraka, lebih mudah emosi, lebih mudah menvonis orang
Masuk neraka. Rokok, Pak. Bapak ini buat non rokok ya anak. Kadang ya anak. Kadang-kala seperti itu. Anaknya selalu neraka, neraka, neraka. Begini. Anaknya selalu neraka, neraka, neraka. Begini. Kurang keimanan. Maka dia akan berbuat maksiat. Dia tidak kurang keimanan. Maka dia akan meninggalkan kemaksiatan karena imannya kuat. Tapi ketika imannya dikuatkan, maka karena dia merasa yang aku lakoni ini pahala, nak. Kalau mungkin ayah kata, iya nak, cuma bapak belum bisa terlepas dari riba. Tahu bapak itu kan sholat rebukasan. Sang anak mengatakan, ayah, baca Al-Fatihah. Memang lebih berat. Ayah, ternyata Nabi tidak melakukan itu ya, ayah. Ternyata Nabi tidak melakukan itu ya, ayah. Seperti itu umpamanya. Jadi tidak mengenalkan ayah kepada sunnah gitu loh. Sunnahnya kayak gini, sunnahnya kayak gini. Nasihat anak memang antum harus sabar. Bukan antum nggak sendirian yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Kalau dulu ketika para sahabat masuk Islam, itu sampai darah. Sebagian dibunuh. Gitu. Karena mereka mempertahankan la ilaha illallah. Maka kudu sabar. Pernah ada suami istri curhat sama anak. Dia ngomong, Ustaz, ini suami istri sudah punya anak, udah gede. Dia akhirnya belajar sunnah, kemudian dia pakai jilbab ya, yang suaminya mulai jenggoten ya, seperti itu. Akhirnya hari raya sang suami berangkat ke rumah mertua di Jakarta. Dia cerita mertuanya ini orang pendidikan. Bapak mertua itu dokter, orang pendidikan. Bapak mertua itu dokter, kalau nggak salah ibunya itu S2, dosen. Datang Idul Fitri, bapak ibunya langsung. Siapa yang memvonis orang sesat sebenarnya, jemaah? Mereka kan sering mengatakan ini mudah menyesatkan, mudah mengkafir. Orang sudah menvonis anaknya sesat. Mulai saat ini nggak perlu datang. Jadi dianggap nggak punya anak orang tuanya. Masalahnya dia menjalankan apa adanya. Maka beragama itu jangan berlebih-lebihan, nggak boleh. Dan jangan diremehkan. Sing biasa dengan sahabat, biasa aja. Gak usah ditambahi, gak usah dikurangi. Dengan insya Allah umat Islam dapat bersatu. Tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian tadi kalau ada orang enggak, ana meyakini mimpi itu, ilham itu bisa jadi dalil. Ya. Ketika kau meyakini itu ya akhirnya kan enggak bisa. Tapi ketika kita rujuk sekarang, bagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, wis kayak gitu aja. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.